Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this new video. Halo teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi. Dan ini adalah video yang terbaru yang gue buat setelah gue operasi. Nanti gue bakalan cerita-cerita ya, untuk update tentang operasi gue dan apa yang terjadi. Terus pas ke operasinya bagaimana. Untuk ngeringin rambut gue pilih pakai yang Panasonic ini, yang ada brushnya gitu, tapi bisa dibuka dan tinggal keringin aja. Terus gue keringinnya cuma kayak setengah rambut aja atau setengah basah gitu. Terus lanjut ke tools yang berikutnya, karena sekarang lagi error, lagi coba lagi untuk produk curling iron yang gue punya ya teman-teman. Jadi gue mau keringin dulu rambutnya. Yang ini teman-teman, jadi dia adalah heatless curler atau yang namanya alat untuk keritingin rambut tanpa panas ya. Dan ini sangat amat gue sukai ya, tapi kalian harus lihat dulu hasilnya ya, kenapa gue menyukainya. Terus satu dari harga, kedua kemudahan penggunaannya, ketiga tips yang bisa gue kasih ke kalian ya. Jadi harus kalian perhatikan baik-baik tips dalam penggunaan heatless curler ini teman-teman. Ini harganya cuma 150.000. Kalau misalkan kalian bisa dapetin dia pada saat promo mungkin bisa lebih murah ya. Terus dalam satu paketnya dia terdapat tempatnya ya, alatnya, ikat rambut 2 dan 1 jepit rambut ya. Kenapa harus ada ikat rambut dan jepit rambut? Nanti kita bakalan lanjut pada saat penggunaan alatnya. Nah sekarang karena ini masih agak basah, jadi gue pastiin rambutnya itu dalam keadaan lembab. Itu tips yang pertama ya teman-teman. Jadi harus dalam keadaan lembab, jangan terlalu kering. Kalau pertanyaannya adalah gimana kalau rambutnya itu dalam keadaan kering? Jadi harus disemprot dulu pakai air atau dibikin lembab dulu ya, supaya dia bisa bantu curlnya atau keritingnya itu lebih tahan lama. Apalagi buat teman-teman yang memang rambutnya cenderung lurus atau nggak bisa nahan keritingan lebih lama, gue saranin untuk lembapin dulu ya rambutnya. Terus ini udah selesai. Ini sisirnya dari Tangle Teezer ya teman-teman, khusus buat blow dry atau khusus untuk kalau misalkan rambut kalian penataannya menggunakan hair dryer ya atau panas gitu, dia kuat. Terus dibagi 2 rambutnya. Oke, setelah ini belakangnya juga dibagi 2, right? Jadi belakangnya 1 di kanan, 1 di sebelah kiri seperti ini ya teman-teman. Kemudian tips yang kedua ya, kalau gua somehow pakai ini tuh nggak terlalu bisa bantu untuk apa namanya bikin dia bener-bener stay di tempat ya. Jadi tipsnya pada saat pakai kalian harus ukur dulu, dia harus bener-bener di tengahnya gini ya. Oke, disimpan di atas kepala kalian ya. Ini tips-tipsnya, jadi harus didengerin dengan baik. Dan ikat dulu nih di bagian yang sebelah sini, supaya pada saat kalian narik yang di sini, nah yang sebelah sini tetap di tempatnya. Jadi supaya menghindari untuk penggunaan dari heatless curler ini, dia panjang sebelah ya. Tipsnya seperti itu. Dan sekarang lanjut untuk bikin dia keriting ya. Jadi ambil sebagian-sebagian pada saat ngambil, dan kalian ambil lagi rambut yang bagian belakang, terus sekalian ambil rambut yang depan. Lakukan hal itu berulang-ulang ya. Maaf banget kalau berisik ya teman-teman. Biasalah kalau pagi tuh gini ya, antara berisik sama anjing, sama mobil, dia juga berisik sama tamu segala macem lah ya.
Tapi kalau malam berisiknya sama binatang ya, mau nggak mau lah ya kalau nonton channel ini kalian harus menerima semua itu. Karena gue tinggal di hutan ya, jadi kalau masih ada yang komplain berisik lah ini itu segala macam, ya mungkin ini video bukan untuk kalian, jadi bisa di skip aja ya. Jangan nonton channel ini karena channel ini selama gue tinggal di sini bakalan berisik ya teman-teman. Jadi maaf banget ya kalau malam bakalan tokek ya, terus jangkrik segala macem gitu. Jadi kalau kamu nggak suka di skip aja ya channel ini. Oke, ini disangkutin terus ke sini ya, begini. Tiap kali kalian ikat begini, ambil dari rambut belakang, sambungin ke rambut depan ya. Usahain bener-bener kuat ya. Jadi sebenarnya sih kalau menurut pendapat gue ini kalian bakalan bisa itu dengan learning by doing ya. Jadi kalau langsung pasti agak ribet lah. Gue juga pertama kali pakai agak susah ya, karena satu untuk megang alatnya juga susah, ngepanginnya juga susah. Terus yang kedua ini tuh geser-geser gitu ya. Jadi gue punya tips untuk diikat di bagian sebelah sini itu dengan pengalaman ya. Jadi kalau nggak ada pengalaman mungkin kalian nggak bakalan tahu ya cara pakainya. Oke, untuk ngikatnya tips kedua, tali ini tarik ke atas begini ya, supaya pada saat ngikat ini dia tidak menghambat ya. Tuh, jadi ini diikat rambut ujungnya, selesai ini tinggal diambil. Oke, tarik begini dan lakukan hal yang sama di bagian rambut sebelahnya. Nah biasanya ini kan dibawa tidur ya teman-teman, cuman karena hari ini gue mau pergi, jadi gue bakalan pakai aja ini gitu ya. Jadi dalam perjalanan semoga dia cepat kering lah gitu intinya ya. Oke teman-teman, balik lagi setelah penggunaan dari Heatless Curler ini. Dan ini udah gue buka dari jam 12 siang. Jadi gue tadi pakai itu pagi ya kan, kurang lebih dari jam 9. Dan gue coba 3 jam aja. Nah honestly pada saat dibuka itu lumayan dia curly, dia bagus banget, rapih banget gitu ya. Ini kayak ngebentuk gitu. Cuma tadi gue kan kayak panas-panasan, keringetan segala macem lah ya. Terus udah gitu gue juga sempet jepit karena gue bikin video lain ya, untuk bikin rambut gue tidak menghalangi bagian wajah gue gitu. Cuma untuk keritingnya ya, kalian bisa lihat aja ini. Untuk keritingnya kalau cuma sebentar itu tidak terlalu maksimal. Jadi saran gua, tips berikutnya adalah kalian pakai Heatless Curler ini itu dibawa tidur. Kalau dibawa tidur lumayan bisa 8 jam dan udah gitu kalian nggak pegel dan nggak malu gitu ya kalau harus berkegiatan kesana kemari harus pakai ini gitu kan, kalau misalkan kalian pakainya di siang hari. Nah kalau malam hari itu kalian tinggal bawa tidur aja. Kalau misalkan apalagi kalian punya rambut dari poni sampai rambut semuanya di belakang ini panjangnya sama gitu, dia akan awet, nggak bakalan copot-copot, nggak bakalan lepas-lepas. Nah ini kasusnya kalau gua kan poninya itu lumayan pendek ya, jadi pada saat dibawa tidur itu dia lepas di bagian sebelah sininya gitu, hanya poninya aja jadi kelepas sendiri, bukan berarti si alatnya ini jadi lepas, enggak, dia tetap nempel aja di kepala dan lumayan awet. Tapi kalau dibandingin sama curling iron ya teman-teman, pasti akan beda ya hasilnya. Satu, awetnya juga beda, hasilnya juga beda. Walaupun kalau gua honestly lebih suka pakai Heatless Curler aja. Karena apa? Karena nggak ngerusak rambut gua. Dan intinya kalau misalkan kita pakai rambut kita yang keriting itu hanya untuk event sejam gitu ya, apalagi kalau hanya untuk menghadiri pesta pernikahan atau apa, paling sejam 2 jam ya, nggak bakalan terlalu lama, itu cukup aja ya. Cuman kalau ini gue udah buka dia dari jam 12 ya, tuh untuk bawahnya sih masih lumayan ada gelombang. Oke teman-teman, nah itu dia cukup ya untuk menghadiri suatu event sejam 2 jam. Tapi kalau dipakai sampai sore, sekarang udah jam
16.13 ya, kurang lebih sudah 4 jam setelah dibuka. Itu kurang bisa dia lama banget gitu. Nah kalau gua tipsnya bisa kasih tahu ke kalian, kalau kalian emang tipe orang yang suka gitu ya rambutnya curly gitu, pada saat keluar tuh curly. Biasanya kan kalau dari zaman baheula ya, kalau gua honestly itu dijedai. Nah cuma masalahnya kalau gua yang terjadi kalau dijedai itu rambut khususnya di bagian sini, karena dia jadinya berat kan, jadi kayak seolah-olah diikat di belakang terus ini ketarik. Nah itu bikin rambut bagian depan gue ini botak ya teman-teman. Jadi pada saat itu dulu waktu rambut gue panjang banget ya, sempet sampai pantat, itu gue kerjaannya gue jedai aja gitu, karena supaya praktis, nggak perlu curly lagi, nggak perlu curling iron, nggak perlu alat apapun ya untuk bikin rambut gue keriting gitu. Jadi ya udah, pada saat gue perlu tinggal gue buka aja jedainya gitu, jadi kemana-mana gue pakai jedai aja gitu ya. Nah itu dia bikin rontok ya. Jadi ini tuh gue sempet abis, ini baru mau tumbuh-tumbuh lagi nih bagian poninya. Nah itu kekurangannya ya. Cuma kelebihannya untuk jedai itu mungkin bisa dipakai kemana aja gitu. Jadi kalaupun misalkan kalian harus berkegiatan keluar rumah apa pakai jedai ya nggak malu-malu amat lah gitu kan. Beda dengan kalau pakai heatless curler ini, kalau kalian bawa atau pakai di luar rumah kan jadinya kayak bakalan malu gitu ya, riweuh karena kan kelihatan gede nih. Cuman ya itu dia tipsnya, gue kasih tahu kalian pakainya sebelum kalian tidur gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian tanya ini nilainya berapa, honestly sejujur-jujurnya gue sangat amat suka banget sama alat yang satu ini. Kalian bisa beli merek apa aja, yang gue punya ini mereknya LC namanya, dan gue bisa kasih dia rate-nya itu 10. Kenapa? Karena ya tanpa repot-repot, tanpa susah-susah. Kalau menurut pendapat gue nyaman aja pakai ini ya kan, dan dia bantu rambut gue bisa curly gitu loh. Walaupun mungkin enggak terlalu lama, tapi biasanya kalau gue, karena gue ibu rumah tangga, gue pakai dia gitu di rumah pun. Setelah sekarang ini pasti sebentar lagi gue pakai lagi gitu, gue nggak ngapa-ngapain ya udah gue pakai lagi gitu. Jadi nanti pada saat gue keluar rumah rambut gue udah ada curly-nya gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu review gue coba dan mencoba alat dari heatless curler ini. Mudah-mudahan sih kamu suka, mudah-mudahan sharingnya ini bermanfaat, mudah-mudahan kamu suka. Kalau suka jangan lupa untuk di like dulu videonya, subscribe ke channelnya, aktifin notification bellnya, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.